Halo, Assalamualaikum. Biduk-biduk Berau, Kalimantan Timur. Sekarang saya sedang berada di toko MA Grosir. Langsung bersama Mas Tommy sebagai pemiliknya. Jadi kebetulan kami dipanggil sama Mas Tommy untuk membantu memastikan kondisi toko Mas Tommy yang akan direncanakan untuk dilebarkan. Betul ya Mas ya? Ya. Saya 2 hari di sini dan udah melakukan observasi semuanya dengan kondisi toko sekarang, kemudian lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Terus saya lihat Mas, secara tampilan ini udah keren loh Mas. Tokonya rame ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa tahun ini Mas Tommy buka toko ini? Ini yang pusat dan cabangnya ada 2. Oh baik. Kecamatan sebelah sama di ujung kampung sini 1. Oke. Kalau yang ini sudah berapa lama kita buka? Mas Tommy buka? Ini mulai dia fokus buka jadi retail dan grosir ini tahun 2022. Berarti kurang lebih 4 tahun ya? Iya. Luar biasa loh. Gudangnya Tokonya sudah rapi. ada 2020, cuman fokus jadi retail dan grosir itu 2022. 2022. Saya lihat rapi dengan toko serami ini. Iya. Di pelosok. Iya. Apalagi ini di pelosok ya. Iya. Dan potensinya luar biasa Mas. Iya. Kalau saya lihat potensi di maaf ya. Kalau saya lihat potensi di pelosok masih luar biasa. Meskipun saya lihat ada kompetitor juga. Iya. Tapi tetap ramai. Alhamdulillah. Aman. Betul kan? Otodidak ini lihat-lihat di kota, lihat ditiru di sini. Terus akhirnya gimana kok bisa tahu Sanjaya Retail dari mana ini? Dari YouTube. Oh. Tahun yang lalu pernah Iya. lihat di YouTube, ya coba-coba, langsung ketemu kemarin di Ke kantor ya, kita kantor. Ada waktu, ya alhamdulillah bisa sampai Iya. ke sini juga, Mas Iya. Ridonya kan. Dengan rencana Mas mau pengembangan ke arah Iya, ke sebelah ini ya, sama bisa- perbaikan sistemnya. Nah, ini saya mau menyampaikan hasil observasi saya selama 2 hari di sini, Mas. Apa yang diinginkan Mas Tommy, apa yang menjadi kendala Mas Tommy, semuanya sudah saya tampung, semuanya sudah saya analisa. Saya menemukan poin-poin yang perlu Mas Tommy perbaiki ini. Akan saya tunjukkan sedikit sambil berdiri nggak apa ya? Nggak apa-apa. Boleh? Siap. Kan coba saya tunjukkan hasil observasi saya. Nah, saya akan memastikan dulu dari legalitasnya. Bangunan, kemudian PBG-nya ya, dan badan usaha. Semuanya sudah lengkap ya Mas ya? Baik, terus setelah itu Mas, saya kemarin memastikan masalah administrasinya di manajemennya. Visi misinya, struktur organisasinya, job desk-nya, SOP-nya, peraturan perusahaan, budaya kerja, etika kerja, tata tertib, kontrak kerja. Ini kemarin setelah saya cek, visi misi sudah ada Mas. Namun, Struktur. langkahnya belum sesuai dengan visi misinya. Kenapa kita harus buat visi misi? Supaya arah kita jelas. Usaha ini mau dibawa kemana? Kemudian dari visi misi itu kita turunkan ke dalam hierarki atau struktur organisasi. Apa? Untuk supaya kita bisa mencapai visi misi supaya lebih mudah. Di dalam struktur organisasi itu perlu kita tentukan siapa manajernya, siapa kepala tokonya, siapa kasirnya, siapa pramuniaganya, apa tugasnya, apa wewenangnya, owner tugasnya apa. Begitu kan? Nah, maka kesimpulannya adalah kenapa kita buat struktur organisasi supaya kita bisa mudah untuk mencapai visi dan misi itu. Tugas direktur apa? Menentukan arah dan tujuan. Nah, ini berarti tugasnya Mas Tommy. Mas Tommy menentukan nih arah dan tujuannya. Tahun ini saya mau omset 10 miliar misalkan. Dengan laba bersih 50% misalkan. Nah, itu tugas Mas Tommy. Kemudian kalau kita bicara tugas manajer apa? Dari direktur turun ke manajer kan? Nah, tugas manajer mencari cara untuk mencapai arah. Tadi udah ketemu tuh tujuannya, omset sekian, profit sekian. Manajer berpikir bagaimana supaya saya bisa mencapai itu. Turun lagi secara strukturnya ke supervisor. Supervisor tugasnya apa? Memastikan cara untuk mencapai arah. Dia yang memastikan, dia sebagai pengawas. Jalan enggak apa yang diarahkan manajernya. Turun lagi ke bawah, staf. Fokusnya kemana staf? Menjalankan. Menjalankan atau melaksanakan cara untuk mencapai
arah. Jadi ada yang menentukan cara, menentukan arah, ada yang mencari cara, ada yang memastikan, ada yang melaksanakan. Sehingga dari organisasi struktur itu jalan, harapannya supaya bisa kecapai tujuan itu. Maka perlu kita buatkan struktur organisasi, Mas. Nah, di sini apakah sudah ada struktur organisasinya? Ada cuman Tidak jalan. tidak jalan. Tidak jelas. Job desk-nya apa? Wewenangnya apa? Terus rekomendasi dari saya apa? Buatkan struktur organisasi yang jelas, job desk yang jelas, dan wewenang yang jelas. Maka ada lagi di sini SOP. Ada? Ada, saya cek. Ada 18 SOP. Apakah itu sudah lengkap? Belum. Maka apa rekomendasi saya? Butuh penyempurnaan SOP. Supaya apa tujuannya kita buat SOP? Karyawan tidak bingung bagaimana tugas saya, durnya. Ketika saya melakukan ini, mestinya apa dulu yang harus saya lakukan? Bagaimana SOP standar operasional prosedur buka toko? Mulai dari mana dulu? Harapannya dengan ada SOP ini yang kita tuangkan, kita tulis, ada anak baru, kita nggak capek mengajarkan. Tinggal ini baca SOP-nya buka toko, ini baca SOP-nya terima barang, ini baca SOP-nya penjualan, ini baca SOP-nya membuat laporan keuangan. Itulah maksud dan tujuan SOP. Ada lagi di sini peraturan perusahaan, saya cek, ternyata mohon maaf tidak ada. Betul? Maka rekomendasi saya apa? Dibuatkan peraturan perusahaan supaya jelas mereka kerja di sini aturannya apa. Turun lagi budaya kerja juga nggak ada. Budaya kerja arahnya kita mau kemana? Turun lagi ke etika kerja, ternyata juga belum ada. Etika kerja itu yang bagaimana? Bagaimana etika kita dengan atasan? Bagaimana etika kerja kita dengan bawahan? Bagaimana etika kerja kita dengan owner? Bagaimana etika kerja kita dengan rekan kerja? Itu harus kita atur. Ada lagi kontrak kerja dan tata tertib. Nah, ini apakah sudah ada? Ternyata juga belum ada. Maka rekomendasi saya dari poin-poin yang saya sampaikan ini, nah ini segera dibuatkan nih, Mas. Kalau misalkan Mas Tommy nggak tahu caranya buat, nanti bisa kami bantu untuk buatkan sesuai dengan arah dan tujuan Mas Tommy. Kemudian setelah kami pelajari manajemen inventory-nya, Mas, termasuk pembelian barang, penerimaan barang, penjualan barang, terus kemudian stok, manajemen stoknya ternyata masih, mohon maaf sekali Mas Tommy, berantakan. Betul nggak? Ada celah-celah yang dimana ini akan menjadi pelanggaran. Ini akan menjadi kecurangan buat mereka. Nah, maka perlu kita tutup celah-celah itu. Kita buatkan sistem waktu kita belanja, sistemnya bagaimana? Kita terima barang, sistemnya bagaimana? Kita penjualan, sistemnya bagaimana? Nah, perlu kita buatkan itu untuk meminimalisir resiko kecurangan, pelanggaran. Setelah itu saya perbaiki lagi, saya cek lagi nih, Mas. Ternyata mohon maaf pencatatan keuangannya tidak jelas. Mas Tommy kadang-kadang nggak tahu untungnya berapa. Sudah ada programnya, namun secara pencatatan tidak sesuai standar. Banyak harus diperbaiki. Nah, sudah ada programnya, namun secara pencatatannya masih banyak yang kurang tepat. Contoh yang paling kecil, nama deskripsi barang. Nama deskripsi barang kenapa kita harus punya standar supaya jelas. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kita di dalam mengecek stok of name saat penjualan. Kan kadang-kadang ada barang yang tidak ada barcode-nya, betul ya? Sehingga nanti akan kita cari menggunakan tulisan. Nah, kalau misalkan deskripsi kita nggak jelas, bingung orang yang akan mencari barang itu. Contoh misalkan, ini kan air mineral, ada mereknya, harusnya ada gramnya, harusnya ada rasanya. Supaya apa? Karyawan mudah mencari barang yang dimaksud itu yang mana. Nah, yang terjadi, Mas, di tempat Mas Tommy, cuman mereknya aja, tapi nggak ada gramnya. Namanya toh. Cuma namanya, nggak ada rasanya. Kan kita bingung. Gramnya berapa? Nah, itu perlu kita perbaiki. Kemudian saya cek lagi, Mas, di pencatatannya, ada yang salah di antara HPP sama harga jual. Saya temukan banyak margin yang minus di situ. Ternyata salah penginputan di HPP dan harga jualnya. Nah, itu harus kita perbaiki semuanya. Sampai dengan pelaporan keuangannya. Agak banyak ini, Mas, di administrasinya. Kurang lebih di administrasi yang saya temukan, saya observasi seperti itu. Kalau secara tampilan udah bagus. Namun, kalau kita bicara bangunan, ini rencana saya seperti ini. Jadi ini adalah bangunan lama Mas Tommy, ya. Karena Mas Tommy ingin merencanakan pelebaran, ini saya gambarkan kondisi sekarang. Kemudian, dengan kondisi sekarang, posisi di sini adalah parkir, teras, ini ada posisi admin untuk briling, ini ada meja kasir, ini gudang, ini gudang, ini gudang, ini gudang. Ternyata luar biasa banyak gudangnya. Saya rampingkan, nantinya tidak ada lagi gudang yang seluas ini, ya. Gudang saya ambil di belakang ini, cukup kecil. Dan di sini pintu ini, Mas, ini pintu ya. Iya. Ini hanya untuk penerimaan barang saja, tidak untuk penjualan barang yang karton. Ini beresiko. Kalau bisa cukup satu pintu saja dari depan. Saya buatkan layoutnya adalah kasirnya ini ada 4 di sini, di depan sini. Ketika ada pesanan online masuk, ada pesanan orang sekitar sini minta barang, maka
wajib lewat depan sini. Tugas kasir memastikan barang apa yang dibawa sama Pramuniaga. pramuniaganya. Kemudian setelah sampai ke kasir, kasir menginput barang yang dibawa pramuniaga. Pramuniaga menaruh barang itu di depan sini, dikumpulkan satu persatu. Setelah semuanya lengkap, maka nanti tugas kepala toko dan tugas admin memastikan barang yang dimuat ke armada. Nah, kalau kemarin kan di sini nih, saya tidak setuju dengan kondisi seperti ini. Ini akan menimbulkan pelanggaran. Pelanggaran lagi. Ada celah untuk kecurangan. Mas Tommy nggak tahu ini barang yang dimuat apa aja. Gitu. Makanya saya buatkan satu pintu dan saya buatkan seluas mungkin. Nggak ada lagi barang-barang kartonan di gudang. Semua akan saya keluarkan. Maka saya akan perlebar area gudang, area penjualannya. Nanti akan kita atur di sini untuk rak, depan sini untuk rak, belakang sini untuk karton-kartonan. Jadi supaya orang itu ketika mau belanja ngambil kartonan tinggal ngambil, nggak perlu teriak-teriak, Bu saya mau mie karton, Bu saya mau beras, nggak perlu ngambil itu, nggak perlu teriak-teriak, tinggal ambil aja karena sudah kita siapkan di area penjualan. Nah ini mohon maaf saya gambarkan secara manual, namun nanti ini akan saya perbaiki menggunakan komputer supaya Mas Tommy bisa lebih mudah memahaminya. Kemudian saya buatkan juga layoutnya beserta rencana anggaran biayanya. Kira-kira dibutuhkan berapa 100 juta untuk menyiapkan konsep yang seperti ini. Ketika nanti perlu nambah meja kasir, lemari kasir, rak, dan lain sebagainya. Begitu. Termasuk jasa kami nanti yang akan mengerjakan di sini. Tentunya ini nggak butuh waktu yang cepat, Mas. Ini kita butuh waktu yang lama karena kita harus memperbaiki semuanya, mulai dari sistemnya, administrasinya, tampilannya. Jadi kami akan lebih susah mengerjakan toko yang sudah jalan Ada ya. daripada kita mengerjakan toko yang baru. Kita akan cepat Mas mengerjakan toko baru. Tapi untuk toko yang sudah jalan ini pasti waktunya akan lama. Karena sifatnya adalah di sini memperbaiki. Kita merubah sistem yang Kita lama. merubah sistem Kebiasaan lama. Nah, itu saya sampaikan supaya Mas Tommy juga ngerti berapa lama yang kita kerjakan di sini. Begitu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Saya mohon izin 1 minggu saya buatkan desain 2D-nya. Kemudian 1 minggu lagi saya buatkan desain 3D-nya. Insya Allah RAP bisa muncul di 1 minggu kemudian. Karena tim saya masih ada kegiatan di luar lapangan, di luar kantor. Sehingga ini pembuatan 2D-nya agak sedikit mundur. Apakah Mas Tommy berkenan? Berkenan. Baik. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan Mas Tommy? Nanti sekalian sambil jalan aja kan. Baik, ya. Kalau secara tampilan sudah bagus, sudah rapi. Kita mengerjakan tampilan, 1 minggu bisa cepat, Mas. Bisa akan selesai. Namun, ketika kita mengerjakan sistem, mengerjakan administrasi, ini butuh berbulan-bulan. Berbulan ya. Karena kita nginput satu persatu. Tampilan 1 minggu bisa selesai. Dan tampilan Mas Tommy sudah cukup rapi. Tokonya bagus. Personilnya juga udah kompak, rajin-rajin semuanya. Hanya aja perlu kita buatkan sistem. Iya. Supaya mereka nggak arah bingung. aja, iya. Supaya dia tahu arahnya kemana. Betul, Mas Tommy. Gitu? Sip. Cukup? Kalau cukup, kami ini besok izin pamit ya untuk persiapan pulang ke Jawa. Nah, paling nitip satu pesan lagi untuk fokusnya ke bangunan, jangan lupa nanti saya usulkan neon box ya, supaya orang tahu nih di biduk-biduk ini Mas potensinya luar biasa. Tempat wisata ternyata, betul nggak? Nah, teman-teman yang mau wisata main ke biduk-biduk, ini wisata lautnya luar biasa, betul nggak Mas Tommy? Betul kan? Betul banget. Lautnya masih natural, terus kemudian biaya hidupnya juga tidak terlalu mahal. Di sini diving bisa, snorkeling bisa, apalagi Air terjun ada. air terjun juga Danau ada. danau ada. Nah ini orang-orang Kalimantan dan luar Kalimantan harusnya coba ke biduk-biduk. Masih natural, lautnya masih bagus, luar biasa sih. Ya, nah artinya apa? Kenapa ini saya sampaikan? Ini potensi buat sampean. Ternyata banyak wisatawan yang mampir juga. Namun ketika kami lihat, ternyata tokonya nggak ada neon box-nya. Kalau kita lihat dari luar, bukan seperti toko ini. Rumah ya. Kayak rumah. Yang orang sini mungkin udah tahu, Mas. Tapi Iya. kalau sebagai saya, sebagai orang awam, pengunjung, saya akan mendapatkan informasi dari mana kalau bukan dari neon box? Sedangkan apakah di sini ada neon box-nya? Kan belum ada. Maka saran saya nanti perlu saya usulkan untuk neon box dan list plang sebagai identitas dan informasi toko Mas Tommy terhadap pengunjung yang lewat di sekitar biduk-biduk Berau, Kalimantan Timur. Gitu ya Mas ya? Siap. Cukup ya? Teman-teman yang mau wisata ke biduk-biduk boleh, luar biasa tempatnya. Dan teman-teman yang mau konsultasi boleh langsung silahkan datang ke kantor kami karena konsultasi itu gratis. Namun konsultasi akan berbayar ketika kami datang langsung ke lokasi seperti di tempat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.